Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai materi formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Soal-soal yang akan saya bahas nanti lumayan sangat panjang. Saya berharap teman-teman fokus dan konsentrasi ya. Jadi soal-soal yang nanti akan saya bahas mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Pengguna anggaran berencana membangun sebuah taman kota dengan biaya sebesar 2,75 miliar yang bersumber dari APBDP pada bulan November. Waktu pelaksanaan proyek diperkirakan selama 3 bulan. Langkah apa yang sebaiknya diambil dalam situasi ini? A. Melaksanakan pengadaan dengan penunjukan langsung kepada satu penyedia yang mempunyai reputasi baik, mengingat waktu yang mendesak. B. Meminta izin kepada kepala daerah untuk melakukan penunjukan langsung. C. Melakukan pelelangan umum dan pada akhir tahun anggaran dibuat berita acara penyelesaian seluruh anggaran. D. Mempercepat proses pemilihan penyedia dengan metode yang lebih efisien. E. Meminta izin kepada kepala daerah agar kontrak dapat berlaku sampai dengan tahun berikutnya dan proses pemilihan penyedia dilakukan dengan pelelangan umum. Baik, jawaban dari soal nomor 1 adalah E. Pembahasan. Dalam kasus ini, tindakan yang paling tepat adalah meminta izin kepada kepala daerah agar kontrak dapat berlaku sampai dengan tahun berikutnya dan proses pemilihan penyedia dilakukan dengan pelelangan umum. Hal ini karena yang pertama, nilai proyek yang mencapai 2,75 miliar tergolong besar dan harus dilakukan melalui prosedur pelelangan umum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, mengingat waktu yang terbatas, dalam kurung November hingga akhir tahun, memungkinkan kontrak berlaku sampai dengan tahun berikutnya, akan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik tanpa terburu-buru. Dan yang ketiga, prosedur ini sesuai dengan peraturan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah yang mewajibkan proses pelelangan umum untuk proyek dengan nilai tertentu. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Pada saat tender pengadaan alat kesehatan dengan nilai HPS 20 miliar, terdapat 3 penawaran yang masuk, yaitu PT X, PT Y, dan PT Z. Pada saat evaluasi kualifikasi, ditemukan bahwa pemilik saham PT X dan PT Z adalah pemilik yang sama, dengan total kepemilikan di atas 50%. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut? A. Menyatakan tender gagal. B. Menggugurkan penawaran PT X dan PT Z. C. Menetapkan PT X dan PT Z ke tahap selanjutnya. D. Menetapkan PT X sebagai pemenang. E. Evaluasi ulang. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Jika pemilik saham dari dua perusahaan yang mengikuti tender adalah sama dan memiliki lebih dari 50% saham di masing-masing perusahaan, ini dapat menyebabkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, Pokja Pemilihan harus menggugurkan penawaran dari kedua perusahaan tersebut dalam kurung PT X dan PT Z untuk memastikan proses tender tetap adil dan bebas dari konflik kepentingan. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS sebesar 10 miliar, terdapat 3 penawaran yang masuk, yaitu PT X, PT Y, dan PT Z. PT X adalah penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar 7,8 miliar. Setelah evaluasi administrasi, teknis, dan harga secara mendalam, PT X dinilai mampu melaksanakan pekerjaan. Jika PT X ditetapkan sebagai pemenang, nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT X sebesar A. 5% dari nilai jaminan, B. 5% dari nilai penawaran, C. 5% dari nilai total HPS, D. 5% dari nilai kontrak, E. 10% dari nilai penawaran. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 33 ayat 3. Perlu diingat teman-teman, Perpres nomor 12 tahun 2021 adalah dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut. A. Untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS,
jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. B. Untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS. Jaminan pelaksanaan biasanya dihitung sebagai persentase dari nilai total HPS, dalam kurung harga perkiraan sendiri. Dalam hal ini, jika PT X ditetapkan sebagai pemenang, mereka harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS, yaitu 10 miliar. Jadi jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT X adalah 5% dari 10 miliar. Demikian pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 4. Pada rapat penjelasan dokumen pengadaan, Pokja ULP untuk proyek pembangunan gedung olahraga senilai 1,5 miliar yang direncanakan selesai dalam tahun anggaran berjalan. Beberapa peserta meminta untuk memperpanjang masa pelaksanaan dari 250 hari kalender menjadi 350 hari kerja karena mereka menilai waktu yang ditentukan tidak cukup. Bagaimana tindakan yang sebaiknya diambil oleh Pokja ULP terhadap permintaan ini? A. Menyetujui usulan tersebut dan melaksanakan adendum dokumen pengadaan yang mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. B. Menyetujui usulan tersebut dan menuangkannya dalam berita acara penjelasan. C. Menghentikan proses pengadaan dan menyerahkan keputusan pada pejabat pembuat komitmen. D. Mengadakan diskusi ulang dengan peserta untuk mencari solusi yang lebih optimal. E. Menolak usulan tersebut dan melanjutkan proses pengadaan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Pokja unit layanan pengadaan sebaiknya menolak usulan perubahan masa pelaksanaan pekerjaan dan melanjutkan proses pengadaan dengan alasan 1. Masa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan sudah berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, mengubah masa pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih lama dapat mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek dan alokasi anggaran tahun berjalan. Dan yang ketiga, usulan perubahan dapat menciptakan ketidakadilan bagi peserta lainnya yang mungkin telah menyiapkan penawaran berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Demikian pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5. PT Sandek ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah menerima SPPBJ. Namun sebelum penandatangan kontrak, PT Sandek mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh A. PA_KPA atas usulan PPK, B. PPK atas usulan Pokja Pemilihan, C. LKPP atas usulan PA_KPA, D. PA_KPA atas usulan Pokja Pemilihan, E. Pejabat pengadaan atas usulan PA_KPA. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Pada soal ini, teman-teman harus membaca Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 3. Karena Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah dasar hukum pengadaan barang /jasa pemerintah. Jadi pembahasannya seperti ini, teman-teman. Jika PT Sandek mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang dan menerima SPPBJ, tetapi sebelum penandatanganan kontrak, dengan alasan yang tidak dapat diterima, penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran dalam kurung pejabat komitmen dalam kurung kuasa pengguna anggaran atas usulan PPK. PA_KPA memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari PPK yang telah mengkaji situasi tersebut. Demikian 5 soal yang telah saya bahas beserta pembahasan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.